Coba bayangin ada seorang ibu rumah tangga biasa, dia sama sekali nggak punya latar belakang atletik, nggak pernah ikut rutinitas lari jarak pendek atau semacamnya lah, Oke, jadi benar-benar orang awam ya? benar-benar awam. Tapi, dalam sebuah eksperimen simulasi virtual reality di suatu universitas, nah ibu ini ngeliat avatar anak kesayangannya berdiri di tengah jalan raya, terus ada truk virtual melaju kenceng banget tepat ke arah anaknya itu. Wah, itu sih situasi yang emang dirancang khusus buat memanipulasi otak ya, bikin kepanikan yang absolut. Kepanikan tingkat dewa. Dan pada detik itu juga, di ruang eksperimen dunia nyata, ibu ini meledak gitu aja dalam gerakan refleks. Dia lari sejauh 20 meter, tebak berapa detik? Berapa tuh? Pasti di luar nalar. Cuma 2 detik. Dia lari buat nyelamatin sebuah boneka beruang. Tunggu, 2 detik itu kan setara 36 kilometer per jam kan? Iya, itu cepet banget. Itu udah setara sama kecepatan atlet sprinter kelas dunia, kayak Usain Bolt di Olimpiade. Maksudnya, kepanikan murni itu beneran bisa merombak batas fisik otot manusia yang nggak pernah dilatih sama sekali. Cuma dalam hitungan detik. Tepat sekali. Kapasitas itu sebenarnya udah ada di sana. Cuma ya, terkunci aja. Dan mari kita sejajarkan fenomena biologis ini sama satu kisah nyata lain dari tumpukan materi bedah kita hari ini. Oh, yang soal musisi itu ya? Iya, di akhir tahun 70-an, Bob Marley, legenda reggae itu, dia ditembak tepat di dadanya sama orang-orang yang benci dia secara politis. Kalau pakai logika normal orang biasa, pasti mikirnya, Konser batal, masuk UGD, operasi, terus sembunyi atau balas dendam kan? nah, persis. Tapi tebak apa yang terjadi? Tepat 2 hari setelah peluru itu nembus tubuhnya, dengan perban yang masih ngebalut luka tembak yang pastinya sakit luar biasa, dia tetap naik ke atas panggung buat nyanyi. Gila, 2 hari doang. Cuma 2 hari. Pas ditanya kenapa dia mempertaruhkan nyawanya dan nggak mau istirahat, Marley bilang, orang-orang yang bikin dunia jadi lebih buruk itu nggak pernah ngambil hari libur. Jadi dia juga nggak akan libur. Wow, dedikasinya parah sih. Iya, dia bilang dia pengen meracuni pikiran penontonnya dengan cinta dan kedamaian. Meracuni diri dan kedamaian nih. Iya, Menarik banget. Terus kalau kita tarik garis merahnya, apa kesamaan dari 2 kejadian ekstrim ini? keduanya tuh nunjukin dengan sangat transparan kalau saat pikiran bawah sadar kita dialihkan paksa ke mode darurat atau digerakkan sama motif emosional yang kuat banget, Kayak nyelamatin anak tadi atau nyebarin kedamaian ala Bob Marley? benar. Di momen itu, kapasitas manusia jadi nggak terbatas. Perangkat lunak atau software lama yang biasanya ngebatasin kita, seketika berhasil dibongkar paksa. Oke. Mari kita bedah ini. Misi penelusuran mendalam kita hari ini buat Anda, the learner, sangat amat spesifik. Kita bakal nelusurin tumpukan materi audio tentang psikologi kemakmuran, terus ada kutipan-kutipan dari buku The Secret. Yang fenomenal banget itu, Iya, dan satu lagi, sebuah dokumen unik dari GitHub tentang profil kognitif sebuah AI bernama Sobri. Tujuan kita bedah semua ini, buat bantu Anda ngidentifikasi blind spot atau titik buta psikologis yang selama ini diam-diam mensabotase kesuksesan finansial Anda. betul, kita bakal bahas gimana caranya beralih ke mode pro, di mana uang itu dipahami murni sebagai akibat, bukan sebab. Dan akhirnya mengkalibrasi ulang otak Anda buat mengeksekusi satu target yang sangat spesifik, 10 miliar rupiah. Mari kita letakin fondasinya dulu. Perangkat keras atau hardware otak yang Anda miliki saat ini, pada dasarnya itu punya kapasitas yang sama persis sama otaknya para miliarder kayak Bill Gates atau Warren Buffett. Tunggu, maksudnya secara biologis sama? Sama persis. Jumlah neuronnya, cara sinapsisnya bekerja, kapasitas memproses informasi, itu identik. Perbedaannya murni ada di sistem operasi atau OS yang ditanam ke dalam kepala kita sejak kita masih kecil. Jadi softwarenya yang beda. Iya, sebagian besar dari kita tuh diinstal sama apa yang disebut kesadaran miskin. Sementara para miliarder beroperasi pakai kesadaran makmur. Dan ini krusial banget. Pikiran sadar kita yang isinya logika, niat baik, resolusi tahun baru kita, itu cuma pegang kendali sekitar 12%. Cuma 12%? Sedikit banget. Banget. Sisanya, yang 88%, itu dikuasain sepenuhnya sama alam bawah sadar. Nah, saya suka pakai analogi smartphone buat ngebayangin yang 88% ini. Bayangin otak Anda itu kayak HP keluaran terbaru. Pas pagi hari, Anda cabut dari charger, baterainya full 100%. Terus ngerasa semangat banget kan, siap menaklukkan dunia kerja.
Iya, ngerasa paling produktif sedunia. Tapi anehnya, baru jam 10 pagi Anda ngerasa capek banget, burnout, dan tiba-tiba cek baterai mental, sisa 20%. Padahal Anda nggak pakai mikir yang berat-berat atau ngelakuin tugas yang rumit. Itu sering banget terjadi. Kenapa bisa gitu? Karena ada aplikasi tersembunyi. Ya, doktrin-doktrin usang dari masa lalu tadi. Mereka ini jalan diam-diam di background, makan RAM Anda, dan nguras habis energi mental Anda. Analogi yang sangat presisi. Aplikasi latar belakang ini kan nggak diinstal secara dramatis ya. Dia masuk lewat kejadian repetitif yang halus banget waktu kita kecil. Contohnya gimana tuh? Di materi kita, ada data psikologis yang nyata temuan menarik. 82% ibu ngerespons bayinya yang nangis dengan langsung nyumpalin makanan atau susu ke mulut si bayi. Niatnya kan cuma biar bayinya tenang kan, biar nggak rewel. Betul, ibunya mikir gitu. Tapi tanpa disadari, ini memprogram sistem saraf anak tersebut pakai sebuah kode kognitif. Kodenya bilang gini, pelarian utama dari rasa stres, kesepian, dan rasa nggak nyaman adalah dengan konsumsi fisik. Ya ampun. Jadi ketika bayi ini tumbuh dewasa, terus di kantor dia ngadepin deadline yang bikin stres, OS bawah sadarnya otomatis ngebuka aplikasi konsumsi tadi. mereka lari ke makan berlebihan atau scroll toko online buat check out barang-barang impulsif. Dan tiba-tiba fokus kerja mereka hancur berantakan cuma karena coding masa bayi. Tepat. Ada satu contoh lagi di materi kita yang relevan banget. Bayangin ada anak balita yang baru aja megang uang kembalian dari pasar. Tiba-tiba ibunya teriak panik. Awas, buang uang itu. Uang itu kotor, banyak kumannya. Cepet cuci tangan pakai sabun. Wah, ini sering banget kejadian di sekitar kita. Niat ibunya 100% soal higienitas kan? Pasti. Tapi alam bawah sadar si anak yang belum punya filter logika buat bedain mana kuman mana nilai uang, nangkap doktrin emosional yang beda. Dia mikir uang itu sesuatu yang menjijikan, berbahaya, dan harus secepatnya disingkirkan dari genggaman. Bentar-bentar. Jadi maksud Anda, puluhan tahun kemudian pas anak ini udah dewasa dan kerja keras, alasan uangnya selalu lewat doang di rekening itu bukan karena dia nggak jago ngatur cash flow. Bukan. Tapi karena otaknya secara diam-diam ngerasa jijik sama uang dan nyari segala cara buat ngebuang uang itu biar dia ngerasa aman. Dan kita secara sadar, pakai 12% logika kita tadi, pengen banget sukses, kenapa hidup rasanya kayak lagi lari di atas treadmill? Gimana tuh maksudnya? Ya, kita baca buku bisnis, kita banting tulang dari pagi sampai malam, kita lari kencang banget. Tapi anehnya, ujung-ujungnya kita selalu balik ke saldo awal yang pas-pasan. Kenapa niat sadar ini nggak bisa menang lawan aplikasi tersembunyi tadi? Karena niat sadar Anda itu lagi berhadapan sama apa yang secara teknis disebut sebagai servo mechanism. Servo mechanism. Semacam robot gitu. Bukan. Ini sistem otomatis purba di otak yang tugasnya cuma satu, menjaga status quo atau zona nyaman Anda. Cara paling gampang mahamin ini tuh ngelihat cara kerja termostat AC di ruangan Anda. Oke, jadi kalau suhu disetel 20 derajat, AC bakal ngejaga terus di suhu itu kan? Betul. Kalau termostat finansial Anda, berdasarkan pengalaman masa kecil tadi, disetel mentok di angka kegagalan, atau taruhlah mentok di gaji 10 juta rupiah, sistem bakal ngejaga suhu di titik itu. Terus kalau tiba-tiba saya ngelematin batas itu, misalnya dapat promosi besar, atau bisnis tiba-tiba untung ratusan juta. Nah, otak Anda justru mendeteksinya sebagai sebuah kesalahan sistem yang berbahaya. Bukannya senang, otak nganggap kesuksesan yang tiba-tiba itu sebagai ancaman buat identitas lama Anda. Hah? Jadi otak kita sendiri yang ngerasa terancam kalau kita kaya? Iya. Dan apa yang dilakuin AC pas suhu ruangan mendadak terlalu panas ngelewatin batas setelan? Nyalain kompresor bulat mendinginkan lagi? Tepat. Otak Anda bakal nyiptain manuver-manuver bawah sadar yang kelihatannya sih rasional buat mendinginkan kesuksesan itu balik ke titik nol Anda. Sebentar. Jadi kalau mobil tiba-tiba turun mesin tepat di minggu kita dapat bonus tahunan itu bukan murni kesialan acak. Seringkali bukan. Di materi kita kan ada cerita soal fenomena pembantu kabur setiap abis lebaran, tepat di saat karir nyonya rumah lagi naik-naiknya, ujung-ujungnya si nyonya akan paksa resign buat ngurus rumah. Maksud Anda, ini servo mekanisme kita sendiri yang memicu keadaan darurat ini buat nyedot abis uang dan waktu kita? Itulah sistem penjaga status quo yang kerja tanpa ampun. Dia ngembaliin Anda ke zona nyaman, meskipun ironisnya, zona nyaman itu menyiksa secara finansial. Tapi yang bikin mekanisme ini sangat bahaya adalah kecenderungan kita sebagai manusia. Kita nggak mau ngakuin hal ini. Ah iya, kita lebih suka memproyeksikan kegagalan keluar kan, nyari kambing hitam. Benar banget.
kita hobi banget jadi korban, nyalahin kondisi ekonomi global yang lagi lesu. Atau yang paling gampang dan populer, nyalahin politisi tertentu yang lagi menjabat. Entah itu dengan penuh emosi nyalahin kebijakan Jokowi, atau Ahok, Anies, atau siapapun yang kebetulan lagi sering muncul di layar TV. Nah, saya mau ngambil momen ini buat negasin satu prinsip penting buat Anda yang lagi dengerin penelusuran ini. Sesi bedah materi kita kali ini sama sekali nggak memihak pada saya politik manapun. Iya, kita netral banget di sini. Sangat netral. Secara analitis, menyalahkan tokoh politik sayap kiri, kanan, atau kondisi ekonomi makro, itu murni cuma mekanisme pertahanan ego dari otak Anda. Karena nyalahin diri sendiri itu sakit ya. Sangat menyakitkan secara psikologis buat ngaca dan ngakuin kalau kitalah penulis naskah dari kehancuran kita sendiri. Selama Anda nunjuk jari ke pihak luar, blind spot itu bakal terus sembunyi di balik bayang-bayang dan ngelanjutin sabotase finansial Anda. Masuk akal. Tapi kalau mekanismenya sekuat itu, berarti logikanya kita harus merangi pikiran miskin itu pakai agresi frontal kan? Kayak dokter merangi sel kanker, kita harus nganggep utang atau kemiskinan itu musuh besar. Terus Anda mau ngapain? Ya saya harus bangun tiap pagi dan ngomong keras-keras, saya benci utang, saya nggak mau hidup miskin lagi. Gitu kan harusnya, biar realistis. Secara logika permukaan, iya, itu kedengaran masuk akal. Tapi yang sangat memukau dari sumber kita ini adalah gimana neurologi kita ngerespon bahasa. Emang gimana responsnya? Otak kita, khususnya sistem yang disebut Reticular Activating System atau RAS, pada dasarnya itu adalah mesin pemroses gambar dan emosi. Dia bukan mesin ahli tata bahasa. Dia sama sekali nggak bisa memproses kata negasi, kayak kata tidak atau jangan. Bentar, maksudnya kalau saya disuruh, jangan bayangin gajah warna pink, buat ngerti instruksi itu, otak saya justru harus nyiptain gambar gajah pink dulu di kepala. Persis. Dan sekarang, saya yakin banget Anda yang lagi dengerin ini pasti langsung ngebayangin seekor gajah pink kan? Iya sih, langsung kebayang jelas banget. Mekanismenya emang gitu. Jadi pas Anda secara emosional terus-terusan teriak, saya benci utang, saya nggak mau utang, RAS Anda sama sekali nggak bayin kata nggak mau. Terus yang ditangkap apa dong? Yang divisualisasiin sama otak Anda cuma gambar utang. Dan itu diperkuat lagi sama hormon stres, rasa benci, dan kepanikan. Anda malah ngasih makan termostat kegagalan Anda sendiri. Wah, senjata makan tuan dong. Banget. Bunda Teresa itu sangat memahami kelemahan mekanis otak manusia ini secara intuitif. Beliau selalu nolak dengan tegas kalau diundang ke demonstrasi yang judulnya anti-perang. Oh iya, kenapa? Beliau bilang, jangan undang saya ke demonstrasi anti-perang. Undang saya pas Anda ngadain demonstrasi pro-perdamaian. Luar biasa, beda sudut pandang tapi efeknya beda banget ya. Karena dengan bilang saya benci utang, kita justru lagi mencariin frekuensi utang itu sendiri. Betul. Dan RAS di otak kita, yang tugasnya nyaring informasi dari dunia luar, malah bakal ngabain peluang bisnis yang lewat di depan mata. Kenapa bisa diabaikan? Pusing. Terus gimana secara teknis kita memprogram ulang sistem ini? Kalau bahasa aja bisa jadi bumerang. Disinilah kita pakai metode taktis dari sumber kita yang disebut CRAFT. CRAFT. Singkatan dari apa tuh? Cancel, Replace, Affirm, Focus, Train. Dan elemen yang paling esensial dari metode ini adalah intersepsi seketika. Anda harus mencegat pikiran itu pas dia baru aja muncul. Oke, coba kita bawa ke dunia nyata biar gampang ngebayanginnya. Misal nih, saya lagi jalan-jalan di mall. Terus saya ngeliat jam tangan mewah atau mobil sport yang dipajang. Terus apa yang muncul di kepala? Otomatis ego kecil dari OS miskin saya bakal bisik-bisik sinis. Gaji lo cuma numpang lewat doang, nggak usah mimpi bisa beli barang kayak gitu. Nah, apa yang harus saya lakuin di detik itu juga? Masa saya harus teriak cancel keras-keras di tengah keramaian mall, kan aneh banget diliatin orang. Iya, nggak perlu diteriakin secara fisik juga, tapi intersepsinya harus terjadi secara tegas di dalam kepala Anda. Maksudnya dalam hati aja gitu? Iya. Di milidetik pas keraguan itu muncul, Anda lakuin cancel secara mental. Bayangin aja Anda neken tombol merah gede yang ngentiin pikiran itu. Terus, seketika itu juga Anda replace atau ganti pakai afirmasi internal. Afirmasinya bunyinya gimana? Misalnya, saya sedang membangun kapasitas diri saya untuk mencapai target tersebut. Otak itu kan benci banget sama kekosongan, jadi Anda harus langsung ngeganti narasinya. Dan ini harus dibarengin sama emosi kan? Nggak sekedar diucapin datar aja. Tentu saja.
Emosi itu bahan bakarnya. Saya jadi ingat kisah nyata yang menyentuh banget di materi kita, soal anak laki-laki miskin dari pedalaman Palembang itu loh. Ah, iya. Yang soal clipping koran ya? Iya, dia nyimpen clipping koran bergambar gedung White House yang udah kumel banget di saku celananya. Pas teman-temannya ngejek kemiskinannya, dia nggak ngelawan pakai kata-kata. Dia cuma ngerogoh sakunya, ngegenggam kertas itu, dan memunculkan keyakinan visual yang sangat kuat kalau suatu saat dia bakal ke sana. Dan emosi itulah yang akhirnya ngeretas filter RAS-nya. Sampai belasan tahun kemudian, dia benar-benar dapat beasiswa ke Amerika. Tepat, visualisasi tanpa emosi itu jatuhnya cuma lamunan kosong ya. Betul sekali. Emosilah yang mencetak perintah itu ke dalam alam bawah sadar. Oke, kedengarannya bagus. Tapi saya harus berterus terang nih. Ngebayangin harus selalu ngawasin ribuan pikiran yang lewat tiap hari dan ngelakuin intersepsi, cancel, lalu replace berulang-ulang, rasanya capek banget secara mental. Emang butuh energi sih di awal. Di materi kita kan ada tuh dibahas eksperimen radikal tentang modifikasi perilaku yang perokok dipaksa ngisep 24 bungkus rokok dalam 6 jam non-stop. Oh, yang eksperimen trauma itu. Iya, mereka batuk parah, mual hebat, dan akhirnya trauma lihat rokok. Tujuannya ngertas jalur dopamin via penderitaan fisik ekstrim. Pertanyaan saya, apakah buat ngertas OS finansial kita juga harus nyiksa diri kayak gitu? Untungnya sih enggak. Metode dari buku The Secret nawarin jalan pintas yang jauh lebih elegan. Tanpa perlu penderitaan ekstrim kayak tadi. Mereka nyebutnya secret shifters atau pemindah rahasia. Pemindah rahasia, kedengerannya mistis. Nggak mistis sama sekali kok. Fondasi biologisnya adalah sesuatu yang sangat sederhana, rasa syukur. Ah, iya. Ini ngingetin saya sama kisah Gratitude Rock atau batu syukur miliknya Lee Brower. Iya, Brower itu kan nyimpen sebuah batu kecil yang halus di sakunya. Dan itu bukan sekedar jimat gaib atau semacamnya. Terus fungsinya buat apa? Secara psikologis, setiap kali tangannya nggak sengaja nyentuh batu itu di dalam saku, batu tersebut berfungsi sebagai saklar fisik. Dia memaksa otaknya buat berhenti sejenak dan mikirin satu hal spesifik yang bisa disyukuri hari itu. Oh, jadi pemicu dong ya? Benar. Ini tuh peretasan biologis murni. Saat Anda ngerasain syukur yang tulus, tubuh Anda secara instan nurunin produksi kortisol, alias hormon stres. Berarti ini ngerem pembajakan oleh amigdala di otak kita dan ngembaliin neurokimiali kita ke mode rasional yang tenang. Tepat banget. Berarti ini kerjanya mirip sama efek placebo dong. Nipu tubuh buat nyembuhin dirinya sendiri. Kayak cerita Cathy Goodman di sumber kita. Dia kan nyembuhin kankernya murni dengan nonton acara komedi setiap hari buat micu tawa dan hormon positif. Iya, mekanisme nipu otaknya sama. Atau kisah David Schurmeier yang menurut saya lebih gila lagi. Dia itu kan lagi kelilit utang parah. Tapi dia nyoret tagihan listriknya pakai tip X. Terus ditambahin angka 0 di belakangnya kan? Iya, dia pura-pura kalau surat tagihan itu adalah cek pendapatan. Dan dia nangus bersyukur seolah-olah dia baru aja dibayar jutaan dolar. Dia benar-benar nipu sistem sarafnya sendiri buat ngegeser frekuensi dari rasa panik ke kelimpahan. Betul. Dan begitu secret shifters ini berhasil nyimbangin OS emosional Anda, barulah Anda punya bandwidth mental untuk ngejalanin aplikasi utama kita hari ini. Mengeksekusi target 10 miliar. Betul. Langkah penciptaannya sangat mekanis dan terstruktur. Ada 3 tahap. Ask, believe, receive. Meminta, percaya, menerima. Nah, buat tahap pertama yang ask atau meminta, aturannya ketat banget nih. Kita harus pakai present tense atau bentuk waktu saat ini. Jangan pakai kata akan ya. Iya, nggak boleh bilang, saya akan memiliki 10 miliar. Karena kalau pakai kata akan, otak bakal nyimpen itu selamanya di masa depan yang nggak pernah tiba. Besok ya besok terus. Benar. Format yang benar itu, saat ini saya begitu bahagia dan bersyukur memiliki 10 miliar rupiah. Terus setelah itu apa? Ada taktik keras buat maksa logika Anda nerima permintaan absurd ini. Anda harus duduk diem, ambil kertas, dan paksa diri Anda nulis 20 ide spesifik yang bisa dieksekusi hari ini juga buat ningkatin pendapatan Anda. Wah, 20. 5 ide pertama sih mungkin ngalir lancar ya. Itu kan logika harian kita yang jawab, jualan apa kek, nawarin jasa apa gitu. Tapi pas nyampe di ide ke-15, Otak rasanya mau meledak kan? mau meledak banget. Itu sangat menyiksa. Kayak meres batu buat nyari air, benar-benar mentok. Sangat menyiksa emang.
Tapi justru disitulah letak keajaibannya. Anda sengaja ngelakuin itu buat bikin satpam logika Anda kelelahan. Satpam logika? Iya. Bayangin logika Anda itu kayak sebuah firewall atau tembok api komputer. Pas satpam firewall ini kelelahan karena dipaksa mikir terlalu keras, pertahanannya bakal turun. Terus kalau pertahanannya turun? Saat itulah Anda bisa ngetuk pintu alam bawah sadar yang terhubung sama apa yang di materi kita sebut sebagai morphogenetic field. Tunggu, morphogenetic field. Ini istilahnya agak berat nih. Kalau saya boleh nyederhanain, apa ini semacam cloud storage atau penyimpanan awan milik alam semesta, di mana semua ide brilian yang nggak pernah kepikiran sama otak lokal kita, itu sebenarnya tersimpan di sana. Analogi yang brilian. Dan kita baru bisa ngedownload ide itu pas satpam logika kita lagi tertidur kecapean. Persis. Anda ngakses cloud storage kosmis. Ini sangat selaras sama tahap kedua, yaitu believe atau percaya. Kisah Jack Canfield di buku The Secret itu sangat fundamental buat ngejelasin mekanismenya. Yang nulis Chicken Soup for the Soul itu ya? Betul. Dulu dia miskin banget. Tapi dia nempelin selembar cek fiktif senilai $100.000 di langit-langit kamarnya. Selama 30 hari penuh, dia natap cek itu setiap pagi pas bangun tidur. Tapi kan nggak ada keajaiban koper isi uang jatuh dari atap rumahnya tiba-tiba. Tentu enggak. Tapi dia terus bertindak seolah-olah dia udah punya uang itu. Sampai akhirnya suatu pagi pas dia lagi mandi. Nah, pas mandi itu kan badannya rileks banget dan satpam logikanya lagi nonaktif kan? Tepat. Di kamar mandi itulah dia mendadak dapat koneksi ke cloud storage tadi. Dia dapat ide yang murni dan cemerlang. Dia tiba-tiba ingat punya sebuah buku dan dia mikir kalau dia jual 400.000 kopi majalah dengan keuntungan 25 sen per buahnya. Matematika sederhananya menggenapkan nilainya jadi persis $100.000. Merinding saya. Itulah yang dinamakan tindakan terinspirasi atau inspired action. Tapi tunggu, ini memunculkan pertanyaan kritis. Kalau ujung-ujungnya tetap disuruh jualan majalah atau ngelakuin eksekusi ide tadi kalau semuanya soal rasa syukur dan inspirasi batin, bukankah kita tetap harus kerja keras yang berdarah-darah? Maksudnya gimana? Di mana garis batas antara hukum tarik-menarik batin ini sama kerja keras fisik mereskinat di dunia nyata? Kan ujung-ujungnya kerja juga. Bedanya ada di titik awalnya. Bekerja keras secara fisik tanpa henti, yang didorong sama kepanikan karena ngerasa selalu kurang, itu adalah ciri mutlak dari kesadaran miskin. Oke. Saat Anda beroperasi dalam mode panik ini, di pasar ekonomi itu Anda cuma bakal jadi seorang price taker atau penerima harga. Ibaratnya kayak petani kopi konvensional gitu ya, yang meres keringat di bawah terik matahari tiap hari, tapi cuma dapat margin keuntungan beberapa ratus rupiah per cangkir, karena harganya didikte penuh sama tengkulak dan pasar global. Metafora yang sangat pas. Lalu, gimana kalau OS 10 miliar kita udah aktif? Cara kerjanya berubah gimana? Saat OS Anda beralih ke kesadaran makmur, tindakan Anda tuh berangkat dari ilham dan antusiasme, bukan dari rasa takut kelaparan. Anda berubah jadi price maker atau penentu harga. Jadi nggak cuma jual biji kopi mentah lagi? Enggak dong. Anda bertransformasi jadi entitas seperti Starbucks, yang meracik kopi dipadukan pengalaman gaya hidup mewah, sehingga bisa ngambil margin keuntungan 1000%. Atau Anda jadi kayak Google, yang ngebangun ekosistem digital raksasa. Oh, saya paham sekarang. Pekerjaan fisik yang intens itu tetap ada, tapi kualitas usahanya sama sekali beda kan? Beda jauh. Level energinya beda. Ini transisi yang benar-benar sempurna ke klimaks konsep dari bedah materi kita hari ini. Sesuatu yang di sumber kita disebut ngebangun infrastruktur rejeki. Nah, ini krusial. Karena ternyata, bahkan kalau OS kita udah canggih, tetap ada blind spot fatal pas tahap eksekusi. Apa aja tuh blind spotnya? Yang pertama itu canceling atau ngebatalin doa Anda sendiri cuma sedetik setelah Anda memintanya. Maksudnya ngebatalin doa gimana? Bayangin Anda berdoa khusyuk banget di malam hari, minta 10 miliar. Udah pakai present tense, emosinya dapat, terus besok paginya pas lagi sikat gigi, batin Anda tiba-tiba nyeletuk, tapi dari mana datangnya uang sebanyak itu ya? Kan nggak masuk akal, gaji gue cuma UMR. Bam, berarti kita baru aja neken tombol batal di sistem pengiriman semesta? Bener banget. Pesanannya dibatalin otomatis. Dan blind spot fatal kedua adalah keengganan buat memahami prinsip give first atau berikan lebih dulu. Oh, inget-inget. Dia udah bertahun-tahun nikah, nyoba berbagai macam program hamil, tapi tetap nggak kunjung punya anak. Terus pernikahannya sampai hancur berkeping-keping karena stres itu.
Terus apa yang dia lakuin? Apa dia ngurung diri meratapi nasib jadi korban? Enggak, dia justru ngadopsi anak keponakannya dan ngerawat anak itu dengan cinta yang tulus banget. Dia mencari frekuensi kehibuan, nyiptain sebuah kekosongan energi di alam semesta, dengan ngasih apa yang sebenarnya sangat dia rinduin. Tepat, karena dia nyiptain ruang frekuensi itu, semesta bergegas ngisinya. Setelah 3 tahun ngerawat anak itu, dia nikah lagi. Dan luar biasanya, cuma dalam hitungan 3 bulan, dia langsung hamil secara alami. Kelimpahan itu ternyata emang bukan soal menimbun rapat-rapat ya, tapi membiarkan energi mengalir. Betul, dan prinsip ini berpuncak pada kisah luar biasa soal seorang CEO. Di materi kita diceritain perusahaannya lagi dilanda krisis moneter hebat. Semua analis sama konsultan keuangannya nyuruh dia mem-PHK ribuan karyawannya demi nyelamatin margin keuntungan. Tapi CEO ini malah marah besar dan nolak keras anjuran itu kan? Kenapa dia nolak anjuran yang kelihatannya logis secara bisnis? Karena CEO ini nyadarin satu hal yang sifatnya spiritual sekaligus mekanis. Perusahaan besarnya itu bukan sekedar trofi buat ngebuktiin kehebatan IQ-nya. Perusahaan itu adalah sebuah infrastruktur di dimensi fisik, sebuah pipa saluran raksasa. Pipa saluran gimana maksudnya? Pas ribuan karyawan dan keluarganya berdoa setiap malam ke Tuhan, minta rezeki biar anak mereka bisa bayar sekolah, alam semesta itu butuh sebuah saluran material di bumi buat nurunin jawaban atas doa-doa itu. Dan perusahaan dialah saluran itu. Merinding saya. Jadi kalau dia mem-PHK karyawannya hari itu demi nyelamatin egonya sendiri, dia secara literal lagi ngehancurin infrastruktur tempat turunnya rezeki kosmis itu. Persis. Tapi gini, itu kan narasi yang epik banget buat seorang bos besar yang punya pabrik raksasa. Mari kita tarik ini ke realitas the learner yang lagi dengerin kita sekarang. Boleh. Gimana kalau pendengar kita ini cuma kerja sendirian? Duduk di depan laptop sebagai freelancer, atau dia cuma pemilik bisnis online kecil-kecilan? Gimana caranya mereka ngebangun infrastruktur 10 miliar? Prinsipnya nggak berubah sama sekali. Cuma skalanya aja yang berevolusi. Oh ya? Implementasinya gimana? Sebagai freelancer, infrastruktur Anda adalah nilai nyata yang Anda kasih ke klien Anda. Pas Anda ngedesain logo atau nulis kode software yang bikin bisnis orang lain berkembang, Anda tuh lagi jadi saluran rezeki buat mereka. Jadi ini bukan cuma soal duit masuk ya? Sama sekali bukan. Ngejar target 10 miliar itu bukan sekedar angka buat muasin keserakahan pribadi, biar bisa pamer beli supercar. Ngejar 10 miliar berarti Anda berkomitmen penuh buat membesarkan kapasitas diri Anda, ningkatin kualitas skill Anda, biar Anda bisa jadi wadah yang lebih kuat. Supaya masalah lebih banyak orang bisa terpecahkan melalui tangan kita. Bener banget. Makin besar infrastruktur Anda, makin banyak energi semesta yang bisa ngalir ngelewatin Anda. Wow, ini benar-benar pergeseran paradigma yang utuh sih. Oke, mari kita rangkum perjalanan eksplorasi kita hari ini. Silakan. Kita udah belajar kalau kegagalan finansial Anda saat ini bukanlah takdir permanen. Itu cuma sekedar print out atau cetakan kertas dari perangkat lunak masa kecil Anda. Yang bisa diubah kapan aja. Bener, kita juga udah bahas cara ngebongkar paksa aplikasi latar belakang yang nguras energi, terus mengkalibrasi ulang termostat AC mental kita biar nggak ngebajak kesuksesan sendiri. Jangan lupa soal metode taktis tadi. Iya, pakai metode CRAFT yang dipadu sama rasa syukur buat menetralisir keraguan. Dan pada akhirnya, kita diajak bertransformasi. Dari sekedar individu panik yang lari-lari ngejar uang, jadi seorang arsitek yang ngebangun infrastruktur rejeki. Dan untuk Anda, the learner, dimanapun Anda berada saat ini ngeresapi materi ini, sadarilah mulai detik ini juga, kalau Anda adalah satu-satunya entitas yang megang pena. Anda adalah penulis tunggal dari skenario realitas Anda sendiri. Makna praktisnya apa buat kehidupan Anda besok pagi? Saya menantang Anda buat memanfaatin sebuah celah psikologis yang disebut Zeigarnik Effect. Efek yang bikin penasaran ya? Iya, pernah nggak ada dengar sebuah lagu yang catchy banget, enak didengerin, tapi tiba-tiba lagunya kepotong sebelum selesai? Otak Anda pasti bakal terus muter melodi lagu itu di kepala seharian penuh sampai Anda denger kelanjutannya kan? Sangat mengganggu memang kalau belum selesai. Nah, itulah Zeigarnik Effect. Otak manusia itu secara biologis benci banget sama sesuatu yang mengganggu. Mulai hari ini, jangan ngelihat krisis finansial atau proses ngapus blind spot yang lelahin ini sebagai sebuah penderitaan.
Terus harus dilihat sebagai apa? Lihatlah masalah Anda sebagai sebuah teka-teki yang belum selesai. Manfaatin Zeigarnik Effect ini biar otak Anda secara biologis jadi terobsesi. Terus nyari jawaban, ngebuka cloud storage kosmis, dan ngeretas jalan menuju kesuksesan finansial Anda sendiri tanpa bisa dihentiin. Sangat menantang. Dan ngomong-ngomong soal itu, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Dan mungkin ini pemikiran paling provokatif dari dokumen sumber kita buat Anda renungkan sebagai penutup. Apa toh? Secara mekanika dasar, alam semesta ini buta terhadap ukuran atau skala. Buta ukuran. Iya. Coba pikirin ini baik-baik. Semesta nggak perlu berkeringat, atau butuh cadangan energi yang lebih besar buat numbuhin sebuah pohon beringin raksasa dibandingin sama numbuhin sehelai rumput liar di pekarangan Anda. Oh, karena proses energinya sama. Persis. Bandwidth mental yang dihabisin otak Anda fokusnya, visualisasinya, emosinya, buat sekedar memanifestasikan dapat tempat parkir kosong di mal pas akhir pekan, itu secara mekanis sama besarnya sama bandwidth yang dibutuhin buat mendatangkan 10 miliar rupiah ke dalam hidup Anda. Gila, jadi usahanya secara kuantum itu sama? Sama persis. Jadi pertanyaannya, kalau proses mekanis di otak Anda, waktu yang dihabisin, dan energi yang dikeluarin itu sama persis, kenapa Anda membatasi diri, merendahkan kapasitas Anda, dan menghabiskan sisa hidup Anda cuma buat minta dapat tempat parkir yang kosong? Wah, sebuah tamparan realita yang sangat telak. Kalau seorang ibu rumah tangga biasa bisa ngebongkar paksa otot fisiknya buat lari secepat kilat nyelamatin anaknya, dan kalau Bob Marley bisa pakai sisa tenaganya dengan lubang peluru di dada buat ngeracunin dunia sama kedamaian, Maka Anda pun punya kapasitas yang 100% nggak terbatas. kapasitas yang selama ini tertidur pulas di balik perangkat keras otak Anda. Mulailah ngedesain ulang cek kehidupan Anda hari ini juga. Batalkan keraguan seketika, temukan batu syukur Anda, dan bangun infrastruktur Anda. Terima kasih udah bergabung dan menghabiskan waktu bersama kami di penelusuran mendalam ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.